Ya, mari kita lihat firman Tuhan dulu saudara. Kita akan melihat hari-hari ini apa yang terjadi, saudara berada di mana, di generasi yang bagaimana, kenyataannya bagaimana. Tetapi kita juga akan melihat kebenaran firman Tuhan, kita berada di dalam generasi yang seperti apa, dan apa kata firman Tuhan tentang diri saudara dan saya. 2 Korintus pasal 5, ayat yang ke-15 sampai 17. Di sana firman Tuhan berkata begini, Kristus telah mati untuk semua orang. Ini kenyataan saudara. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan. Itu juga kenyataan. Karena itu mulai sekarang kami tidak menilai seorang pun secara jasmani. Dan jika kami pernah menilai Kristus secara jasmani, sekarang tidak lagi. Ini yang kita mesti belajar. Sebab mungkin dalam keadaan ini, apa yang terjadi hari-hari ini, yang berpengaruh pada hidup saudara pribadi, keluarga maupun pekerjaan, saudara bertanya, apa ini Tuhan? Ayat 17 berkata begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Semua yang lama sudah berlalu, sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Setuju dengan firman ini? Katakan amin. Inilah kenyataannya saudara. Saudara di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Tapi pertanyaannya, apa yang baru? Apa yang baru ini? Yang sudah datang itu apa? Apakah seperti ini? Kita lihat gambar-gambar ini saudara. Yang pertama, oh yang lalu pemuda tahun 45 itu mendirikan bendera merdeka. Apakah yang baru itu kemudian ceklek? Apakah begitu? Tapi kan itu kenyataan. Terjadi di sekitar kita. Bahkan saya sendiri juga melakukannya saudara. Kemudian berikutnya, generasi yang lalu ngumpul, kalau zaman yang lalu ngobrol. Tapi sekarang ngobrol sama HP-nya sendiri-sendiri. Benar tidak saudara? Kan ini kenyataan di sekitar kita. Lalu juga yang terjadi adalah berikutnya era 90-an. Tapi di era sekarang baju anak sekolah sudah berbeda. Katanya generasi micin. Lalu juga apa yang terjadi? Kenyataannya di sekitar kita. Berikutnya, Sumpah Pemuda. Anak muda baik-baik dulu. Tapi zaman sekarang tawuran. Ini sampah pemuda, bukan Sumpah Pemuda. Yang terjadi lagi, yang lama apalagi. Dulu suami istri ada masalah, diem-dieman. Sekarang tetap diem-dieman, tapi main HP sendiri-sendiri. Kenyataan loh saudara. Apakah ini yang baru yang sudah datang? Lagi, apalagi yang terjadi? Dulu yang gemuk monitornya, sekarang yang gemuk pemakainya. Kurang olahraga mungkin. Kenyataan loh saudara. Dulu, anak zaman dulu main, apa itu? Petak umpet, dakonan. Tahu dakonan ya saudara, dakon. Main gundu, kelereng. Tapi anak zaman sekarang megangnya laptop, komputer. Memang ada baiknya sih. Anak saya nomor 3 juga begitu. Belum bisa baca tapi bisa nyari di YouTube maunya sendiri. Dan dia kalau ngomong sama kami bahasa Inggris. Sampai saya nggak ngerti loh, apa itu tadi artinya. Kok tahu ya dia? Kok saya lebih tahu dari dia? Lihat ada perubahan generasi. Apalagi yang mungkin ada dulu pemuda Indonesia perang melawan penjajah. Sekarang perang lawan saudaranya sendiri. Wah, apa yang sedang terjadi ya? Berikutnya, dulu sebelum makan berdoa. Tapi sekarang sebelum makan foto dulu, selfie dulu. Betul tidak saudara? Kemudian, dulu
nunggu kabar berita, ditunggu. Suratnya nggak datang-datang. Oh, ada email masuk. Yeay, sekarang. Berapa banyak message yang belum dibaca karena kebanyakan grup. Nah, saudara, kita perlu memahami generasi ini. Paling tidak dalam kurun waktu terakhir ada 5 generasi sekarang ini. Yang pertama, generasi yang lahir tahun 46 sampai tahun 60, itu disebut dengan baby boomers. Paling tidak generasi ini adalah yang sekarang masih hidup. Saudara ada yang lahir di tahun ini? Ini generasi yang sedang memikirkan warisan untuk anak cucunya. Ada lagi generasi berikutnya disebut dengan generasi X. Generasi yang lahir tahun 61 sampai 80. Generasi yang sudah pemikirannya lebih maju. Mungkin di antara saudara ada yang lahir di tahun ini, tahun-tahun ini. Ada kemudian berikutnya, kita juga hidup di tengah generasi Y, generasi milenial. Generasi ini sudah lahir dengan teknologi yang sedang berkembang, komputer dan sebagainya. Mereka punya ambisius dalam bekerja. Tahun 81 sampai 84. Tapi kemudian ada generasi Z, generasi yang lahir tahun 95 sampai tahun 90. Ini generasi yang sejak kecil sudah tahu teknologi, gadget dan sebagainya. Generasi yang cenderung untuk menghabiskan uang mungkin dalam hal untuk fashion kah, untuk gadgetnya kah. Tapi kita juga kehadiran generasi yang terakhir di antara kita, ada generasi Alpha. Yang lahir tahun 2011 sampai sekarang. Generasi ini sejak usia dini sudah kenal gadget, handphone dan kecanggihannya. Saya sendiri juga mengalami karena saya punya anak yang lahir di generasi ini dan ada beberapa yang saya nggak paham, malah saya belajar kepada mereka. Nah, saudara, kita ini hidup di generasi yang campur ini dan ternyata generasi ini hidup di masa yang sama, masa new normal. Apa saja sih new normal yang sedang kita jalani hari ini? Hari-hari ini kita sedang jalani ini. 10 kebiasaan baru di era new normal. Memakai masker, betul enggak saudara? Saudara kemana-mana pakai masker. Bahkan tempo hari saya di daerah Dieng, ada operasi, polisi saya kira diminta SIM KTP, ternyata cuman tolong maskernya pakai, setelah itu selesai. Generasi di masa sekarang sedang apa? Mungkin saudara kemana-mana membawa peralatan sanitasi. Sanitizer di mana-mana, atau saudara mungkin dulu di tas saudara ada bawa dompet dan sebagainya. Sekarang tambah lagi hand sanitizer. Sekarang kebiasaan di new normal ini, saudara mesti rajin cuci tangan. Paling tidak minimal 20 detik anjurannya mengalir supaya virusnya kena keluar, mengalir. Sekarang juga kita alami ini, kemana-mana take away. Tempo hari di beberapa tempat tidak boleh makan di situ, mesti take away. Atau generasi sekarang apalagi saudara, rajin olahraga. Kemarin juga kami juga sebagai pastor, para pastor di tempat ini dengan senior pastor bisa olahraga saudara. Mana fotonya? Itu dia. Saudara boleh ikut, besok ada ya Pastor Ervin, besok pagi bersepeda, olahraga. Karena kami menyadari, oh ya olahraga itu penting. Latihan jasmani itu juga penting. Kalau tidak supaya kami kuat, kami sehat melayani saudara, melayani jemaat yang dipercayakan Tuhan ini. Apalagi kita juga hidup sekarang ini paling tidak untuk menghadapi COVID-19. Saudara rajin minum jamu, minum suplemen, menjaga daya tahan tubuh. Saudara juga sering belanja online, pulang kerja jadi lebih cepat tapi work from home. Ada teman saya kerja work from home, ngobrol-ngobrol sama saya, karena justru perusahaannya itu penghasilannya berlipat kali ganda, dia work from home, gajinya 2 kali lipat. Lu kok bisa? Ya karena kami menuai besar. Wah. Dan seterusnya. Ada perubahan banyak. Saudara di dunia ini sekarang ada 3 hal yang paling enggak itu sedang berubah. Yang berubah apa? Teknologi sedang berubah.
Generasi sedang berubah, kebiasaan sedang berubah. Dan kita tidak bisa menghindari ini. Saudara sedang berada di dalamnya, semuanya sedang berubah. Tetapi bersyukur ada satu yang tidak pernah berubah. Mari kita baca bersama-sama. Ibrani 13 ayat yang ke-8 sama-sama. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini dan yang percaya katakan amin. Dan saudara, kenyataannya Yesus Kristus Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Christ in you, you are in Christ. Semua berubah, tapi engkau punya pegangan. Semua berubah, tetapi engkau dipegang oleh Tuhan. Percaya katakan amin. Saudara, dulu Roma 3:25 berkata, Kristus Yesus telah ditetapkan Elohim sebagai pendamaian oleh iman dalam darahnya. Ini sudah terjadi. Hal ini dilakukannya untuk menyatakan kebenarannya. Sebab dia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi masa lalu pada masa kesabarannya. Ketika Yesus menjadi pendamaian, mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Apa yang terjadi? Inilah yang terjadi di hari-hari ini. Roma 3 ayat 26 berkata, untuk membuktikan kebenaran Elohim di masa sekarang. Supaya nyata dia itu benar dan membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Kabar baiknya, saudara adalah orang benar. Tidak tergantung keadaan dunia ini. Tidak tergantung apa yang sedang terjadi. Tidak tergantung apa yang sedang engkau lakukan. Tapi kebenaran Yesus ini, itu diaplikasikan dalam hidup saudara. Di mata Bapa, engkau kebenaran Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ayo ngomong bersama-sama saya. Aku orang benar. 1, 2, 3. Sekali lagi, aku orang benar. 1, 2, 3. Ku percaya bersama Yesus.